Halo, selamat sore saudaraku semua. Saat ini sedang santai dan saya akan membawakan suatu cerita pendek tentang waktu masih kecil yang saya tahu bahwa Tuhan saat itu menyatakan dirinya kepada nenek saya. Saudaraku, saat saya masih kecil, nenek saya sakit dan kakak saya panggil pastor datang ke rumah untuk membaptis dia. Saat waktu membaptis dia tuh pastor saya bilang ke nenek, mungkin bilang apa saya tidak tahu, tapi dari dia sakit sampai dia sembuh lagi berapa tahun kemudian terus dia sakit lagi. Saudaraku, dia sakit lagi terus akhirnya orang tua saya memanggil pastor kembali untuk datang ke rumah lagi dan memberi komuni kepada nenek saya. Dan saat itu nenek saya udah seperti udah mau meninggal gitu. Jadi setiap keluarga kami yang tinggal jauh dari kampung di mana kami tinggal, mereka datang semua dan mereka menghibur nenek. Mereka buat camp-camp di situ dan setiap kampung kan mereka berasal dari kampung yang berbeda-beda, tapi mereka datang tinggal di situ terus mereka bisa menghibur nenek di situ. Dan nenek menceritakan bahwa nenek itu buta huruf, dia nggak tahu apa-apa, tapi dia melihat Tuhan. Dia mungkin sudah dibawa rohnya ke hadirat Allah. Dia udah tahu di mana neraka dan di mana surga. Dan dia tahu di mana di surga itu semua orang akan berbahagia, hidup bersama Allah di dalam kerajaannya. Tetapi orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, mereka akan masuk ke alam yang menyedihkan, yang mengerikan, yaitu mungkin neraka. Saat itu setelah dia menerima komuni dari pastor dan dia bilang, tadi saya sudah makan itu ostia, kenapa saya belum meninggal, kenapa saya masih bertahan hidup padahal di sana tempatnya bagus gitu. Jadi kata orang tua saya, Bu, pastor kasih komuni bukan supaya ibu cepat meninggal, tetapi kasih penguatan kepada ibu biar ibu menyatu dengan tubuh Kristus, karena ostia adalah lambang dari tubuh Kristus sendiri. Tapi dia bilang, tapi saya senang banget di sana, tempatnya baik, tempatnya sejuk, tempatnya indah. Dia bilang, memang aku mengasihi kalian, tapi aku kepengen pulang karena di sana tempatnya lebih baik. Lagi pula saya kan sudah tua, udah berumur. Nenek saya nggak tahu umurnya berapa, dia udah tua sekali. Terus dia memanggil para tua-tua, mengumpulkan para tua-tua, terus dia kasih pengarahan kepada para tua-tua. Dia bilang, kalian semua harus mengenal agama, terutama mengenal Tuhan Yesus. Sebab di luar Tuhan Yesus tidak ada seorang pun yang akan memasuki tempat yang telah saya lihat, telah saya datangi di sana, tempat di mana ada Yesus. Tempatnya sangat penuh damai sejahtera, sejuk, dan belum pernah saya lihat sebelumnya. Sedangkan yang belum mengenal Tuhan, mereka tempatnya di tempat-tempat yang lembah kekelaman, di tempat-tempat yang gelap gulita, dan hidup mereka tidak sebahagia. Dibanding dengan orang-orang yang menderita di dunia pun tidak sebanding. Penderitaan mereka itu lebih kekal selama-lamanya di situ. Dan akhirnya saudaraku, saya waktu masih kecil, nenek memanggil saya, periksa kantong saya, kata dia, karena waktu kecil saya tinggal sama nenek, saya diasuh sama nenek, jadi nenek sangat mengasihi saya. Dan saat dia udah kira-kira udah mau nafasnya habis, dia memanggil saya, dia periksa kantong saya, baju saya, celana saya, dia bilang, aduh nenek nggak punya, kamu kantong kamu kosong, tapi nenek nggak punya apa-apa nitipin ke kamu, nenek akan pergi jauh dan tidak akan kembali lagi. Saya masih ingat saat itu, kira-kira umur 6 tahun atau 5 tahun, masih ingat sekali. Tapi nenek sepertinya meninggal, terus tiba-tiba orang-orang di sekitar situ yang nungguin nenek, mereka pada tangis semua, mereka pada nangis histeris semua. Tapi lama-lama nenek nafasnya datang lagi, nenek hidup lagi, nenek ngobrol lagi sama mereka. Kata nenek, iya tidak apa-apa, saya balik kembali lagi buat ngobrol sama kalian. Inilah detik-detik terakhir bila kita ngobrol dulu, dan biar nanti saya pulang ya kita udah nggak bisa ketemu lagi, jadi kita puas-puasin ngobrol. Hal itu terjadi sampai 3 kali 4 kalian seperti itu saudaraku.
kedua, ketiga, sampai napasnya habis, semua orang pada nangis. Tiba-tiba dia muncul lagi, dia napasnya datang lagi, dia ngobrol lagi. Terus ya yang terakhir kali dia bilang, dia periksa sendiri nadinya dia, jantung, nadi tangannya dia. Kata dia, kenapa kok saya masih hidup? Di sana kan tempatnya baik, tempatnya bagus. Kenapa saya kembali lagi ke sini? Ya tidak apa-apa, biar kita ngobrol sebentar lagi. Tapi ini terakhir kali kita ngobrol. Saya pergi, saya tidak akan kembali lagi. Yang penting kalian semua yang masih hidup di dunia ini, minta kalian percaya sama Tuhan. Menyerahkan diri kalian kepada Tuhan dalam suka maupun duka. Kalian tetap bersandar kepada Tuhan, karena akhir hidup kita dari dunia ini masih ada kelanjutannya, yaitu roh kita yang akan menanggung semua penderitaan atau kebahagiaan di akhir hayat kita nanti di alam sana. Jikalau di sini kita sudah tidak percaya, belum mengenal Tuhan, hidup kita akan menuju ke tempat kekelaman yang menakutkan, yang kekal selama-lamanya. Tetapi karena bila kita mengenal Tuhan dan kita percaya kepada Dia, kita mengikuti ajaran dan perintah-perintahnya, maka setelah kita berakhir dari hidup ini, dari dunia ini, kita akan berjumpa dengan Sang Juru Selamat yang ada di surga sana, yang dimana Tuhan bersemayam di sana. Dengan demikian dia bilang, ini adalah terakhir kali saya berbicara, saya ngobrol sama kalian, tapi sekarang saya pulang dan saya tidak akan kembali lagi. Akhirnya untuk terakhir kali dia mengembuskan nafas terakhir. Semua mama dan semua orang-orang di sekitar situ mereka nangis, tapi nunggu dikira nenek mau kembali lagi, napasnya mau kembali lagi, tapi enggak. Sebagaimana dia mengatakan bahwa itu terakhir kali untuk ngobrol dengan mereka dan dia tidak akan kembali lagi. Namun sebelum itu dia berpesan kepada para tua-tua di situ supaya semua orang mencari Tuhan, semua orang mencari Allah. Pada saat itu kebanyakan kepercayaan ateis yang percaya bersama beribadah kepada pohon-pohon, batu, dan apa-apa, ya hal-hal yang seperti orang ateis gitu. Dan ada pula yang percaya sama agama lain, tapi memang Tuhan menyatakan diri kepada nenek untuk kasih tahu kepada semua orang, para tua-tua terutama, untuk memberitahukan kepada masyarakat supaya mengikuti Tuhan Yesus. Saudaraku, sekian cerita dari saya dan semoga menjadi suatu pelajaran bagi kita supaya kita sungguh-sungguh dan benar-benar haus mencari wajah Allah, berjumpa dengan Allah, baik selama kita masih hidup di dunia ini maupun nanti setelah kita sudah meninggalkan dunia ini. Kita akan kembali kepada Sang Pencipta yang menciptakan kita. Kita akan hidup bersama-sama dengan Dia, karena kita telah diangkat menjadi anak-anaknya. Itu anak-anak Allah yang selalu membawa kasih, selalu membagi kasih. Karena kita telah menerima kasih karunia keselamatan itu, maka wajib kita membagikan keselamatan kepada semua orang tanpa memandang perbedaan. Kita melakukan kebaikan bukan untuk mencari keuntungan atau mengurangi dosa-dosa kita, tetapi karena kita telah menerima kasih karunia keselamatan itu, wajib kita membagi kasih karunia keselamatan itu kepada sesama kita yang belum mengenal Tuhan. Saudaraku, sampai di sini dulu dan semoga Tuhan memberkati kita semua. Bye.